Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sahabat semua, kali ini kita akan belajar bersama lagi, yaitu tentang perpindahan kalor. Kemudian nanti juga dilanjutkan dengan latihan soal serta pembahasannya. Kalor berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhu rendah. Ada 3 cara perpindahan kalor, yaitu secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Yang pertama, kalor berpindah secara konduksi merupakan perpindahan kalor yang tidak disertai dengan perpindahan partikel penghantarnya. Perpindahan kalor ini terjadi pada zat berupa logam. Logam merupakan konduktor dibandingkan dengan non-logam. Jadi, laju perpindahan kalor secara konduksi akan bergantung pada panjangnya, luas penampangnya, kemudian jenisnya atau konduktivitasnya. Maka dirumuskan dengan laju kalor adalah H sama dengan Chi per T. Chi itu adalah jumlah kalornya, atau laju kalornya berarti Ka delta T per L. K itu adalah konduktivitas termalnya atau tergantung pada jenis logamnya. A itu luas, delta T perubahan suhu, L adalah panjangnya. Jenis perpindahan kalor yang kedua adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zatnya. Ada konveksi terjadi secara alami dan juga ada secara buatan atau paksaan. Laju kalor konveksi akan sebanding dengan luas permukaan benda, kemudian bergantung pada koefisien konveksi dan bergantung pada perubahan suhunya. Perpindahan kalor yang ketiga adalah radiasi. Perpindahan kalor radiasi adalah perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau gelombang yang merambat tanpa zat perantara. Laju kalor radiasi akan sebanding dengan luas permukaan dan sebanding dengan pangkat 4 suhu mutlaknya. Jadi, H sama dengan sigma AT pangkat 4. Sigma adalah tetapan Stefan Boltzmann. Daya radiasi juga bergantung pada koefisien yang disebut dengan emisivitas. Emisivitas adalah ukuran seberapa besar pemancaran radiasi kalor suatu benda dibandingkan dengan benda hitam sempurna, yang memiliki E sama dengan 1. Persamaan matematis laju kalor radiasi atau daya radiasi adalah E sigma A T pangkat 4. T-nya dalam suhu mutlak. Perpindahan kalor banyak sekali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa dilihat pada gambar-gambar yang ada di sini. Perpindahan kalor konduksi disebut juga dengan hantaran, untuk konveksi disebut juga dengan aliran, radiasi disebut juga dengan pancaran. Oke, sekarang kita lanjutkan dengan latihan soal dan pembahasannya. Nanti akan saya berikan latihan soal baik pada materi perpindahan kalor dan juga materi pada kalor yang kemarin sudah kita pelajari. Akan ada 3 soal. Yang pertama nanti tentang menghitung laju kalor konduksi, sedangkan yang kedua akan menghitung laju kalor konveksi, serta yang ketiga nanti menghitung banyaknya kalor yang diperlukan ketika sebuah benda itu berubah wujud dan mengalami pertambahan suhu. Bisa dilihat soal-soalnya ada di sini. Kemudian langsung kita lanjutkan dengan pembahasan soal-soal tadi. Dari soal yang pertama, bisa dilihat yang diketahui adalah tadi luasnya, kemudian panjangnya atau tebalnya, kemudian koefisien konduksi serta perubahan suhunya. Sehingga kalau kita hitung berapa laju kalornya atau banyaknya kalor selama 1 detik atau 1 sekon, Chi tinggal kita masukkan ke persamaan laju kalor konduksi.
Dari persamaan laju kalor konduksi, Chi per T sama dengan Ka delta T per L. Tinggal kita masukkan nilainya. K koefisien konduksi, A luas, kemudian delta T adalah perubahan suhu, dan L-nya adalah panjangnya. Dari hasil menghitung nilai-nilai yang sudah ada tadi, maka akan diperoleh nilai laju kalor konduksi adalah sebesar 750 kali 10 pangkat 4 atau 7,5 kali 10 pangkat min 2 dengan satuan adalah joule. Tadi dalam soal ditanyakan bahwa laju kalor konduksi setiap detik, sehingga nilai T-nya adalah 1 sekon atau 1 detik. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Dari soal nomor 2 diketahui bahwa perbedaan suhu antara di luar dengan di dalam ruangan adalah 10 derajat Celcius. Kemudian diketahui luasnya itu dari panjang kali lebarnya, yaitu 8 kali 4 sama dengan 32 meter persegi. Kemudian koefisien konveksinya adalah 3,5. Di sini ditanyakan berapa laju kalor konveksinya, tapi dalam waktu 1 jam. Untuk mengerjakan soal ini, kita masuk ke persamaan laju kalor konveksi. Chi per T sama dengan Ha kali delta T. Kita masukkan nilai-nilai yang ada, yaitu hanya 3,5, A 32, dan delta T-nya adalah 30. Didapatkan Chi-nya adalah 1120 dikalikan dengan waktunya. Tadi waktunya adalah 1 jam. 1 jam kita jadikan ke dalam sekon atau detik terlebih dahulu sebelum kita hitung. 1 jam itu ada 60 menit. 1 menitnya adalah 60 detik atau 60 sekon. Maka 1 jam akan sama dengan 3600 sekon. Sehingga dari nilai besarnya 3600 sekon, kita masukkan ke dalam persamaan. Chi sama dengan 1120 dikalikan dengan 3600. Didapatkan nilai 4.032.000 atau 4,032 kali 10 pangkat 6. Kemudian langsung kita masuk ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3 tadi ketahui ada es batu dari suhu 0 derajat, dia akan berubah menjadi air dengan suhu 50 derajat Celcius. Jadi di sini akan terjadi 2 kali kalor, yaitu kalor karena perubahan wujud, yaitu Chi1 M dikalikan L, dan kalor karena kenaikan suhu atau perubahan suhu, yaitu Chi2 sebesar MC delta T. Pada kalor yang kedua berarti es sudah menjadi air, atau yang naik suhunya dari 0 derajat sampai dengan nanti suhu tertinggi, yaitu tadi adalah sampai menjadi air dengan suhu 50 derajat Celcius. Kemudian langsung kita masukkan nilai-nilai yang ada, yaitu tadi massa esnya adalah 10 gram, jadikan kilogram adalah 0,1 kilogram. Kalor lebur esnya atau L-nya 336.000. Maka Chi1 nya dapatkan nilai 33.600. Kemudian setelah es itu melebur, dia akan menjadi air dengan suhu 0 derajat dan akan naik suhunya sampai ke 50 derajat. Maka perubahan suhunya adalah 50. Tinggal kita masukkan nilai-nilainya. M-nya 0,1, C airnya atau kalor jenis airnya 4200, dan perubahan suhunya adalah 50. Maka besarnya Chi2 atau Chi karena perubahan suhu adalah 21.000. Setelah kita hitung semua tadi dari Chi1 kalor karena perubahan wujud dan Chi2 kalor karena perubahan suhu, maka jumlah kalor yang diperlukan untuk merubah 10 gram es menjadi air dengan suhu 50 derajat adalah 33.600 ditambah dengan 21.000, yaitu 34.600 joule. Jadi untuk merubah
10 gram es dengan suhu 0 derajat menjadi air dengan suhu 50 derajat Celcius, diperlukan kalor sebanyak 34.600 Joule. Oke sahabat semua, demikian tadi apa yang kita pelajari hari ini, yaitu kita sudah belajar tentang perpindahan kalor, kemudian kita juga sudah belajar bagaimana menentukan laju kalor konduksi, laju kalor konveksi, serta menghitung banyaknya kalor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.